Hai, selamat datang lagi di podcast Anak Tangga. Dan kalau kamu ngeklik episode kali ini, itu artinya mungkin kamu lagi ngerasa sangat cemas dengan topik yang jadi judul dari podcast hari ini. Tapi sebelumnya, selamat karena setidaknya kamu sudah mendapatkan satu achievement dalam kehidupan kamu, yaitu lulus, entah lulus sebagai sarjana, atau dapat gelar master, atau bahkan S3 udah selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya hari ini ternyata kamu ngerasa kayak gak bisa kontrol kehidupan kamu, terus kamu ngerasa ternyata habis wisuda yang aku bayangin aku bakal jauh lebih tenang karena udah gak ada PR, tugas, deadline, dan lain sebagainya, justru kok malah gak kekontrol ya kehidupan ya. Malah ngerasa kayak kurang ada support dari orang-orang sekitar. Terus ngerasa apalagi sekarang setelah wisuda itu belum juga dapat pekerjaan, dan ketika udah apply di berbagai pekerjaan yang kayaknya sesuai dengan sertifikat atau kuliah yang dulu dijalani, justru gak keterima-terima gitu. Dan ngelihat di sekitar kita, mungkin dari media sosial teman-teman yang lulusnya bareng-bareng, mereka udah mulai nih dapat pekerjaan, udah mulai ngepost di LinkedIn mungkin soal jabatan baru mereka dan lain sebagainya. Atau mungkin kamu juga lagi mengalami namanya susah tidur, terus perasaan yang jauh lebih sensitif dari biasanya, terus kemudian kayak akhirnya membawa kamu ke ya aku gak pengen lah melakukan aktivitas sehari-hari yang biasanya kamu sering lakuin. Misal dulu pada saat kamu kuliah, kamu seneng nih untuk ngobrol sama orang, ketemu, hangout sama teman-teman kamu. Tapi sekarang rasanya karena ada perasaan-perasaan tadi, itu kayaknya gak dulu deh. Mending gak usah ketemu teman-teman dulu sampai akhirnya mungkin kehidupan membaik dalam versi kamu. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ternyata ini adalah sesuatu yang sangat normal terjadi, dan ada istilah dalam psikologi namanya post commencement stress disorder atau PCSD, kalau bahasa Indonesia singkatnya PCSD gitu ya. Atau stres yang terjadi, kecemasan yang terjadi setelah wisuda gitu. Nah, ini aku juga baru tahu setelah baca sebuah artikel dari Psychological Today dan ditulis langsung oleh Dr. Bernard Luskin gitu ya. Dia adalah seorang psikolog juga dan juga aktif di beberapa kegiatan yang berbau dengan psikologi. Dan di sana dia sempat bilang bahwa ada namanya graduation blues. Kalau misalnya habis melahirkan kan baby blues ya. Kalau ini adalah graduation blues atau perasaan yang gak nyaman, sedih dan lain sebagainya. Kak Sasi pernah ngalamin gak? Pernah banget gitu. Jadi S1 itu aku ngalamin juga graduation blues ini gitu ya. Jadi ngerasa kayak pada saat itu sih memang sebelum kuliah memang sudah kerja, tapi setelah kuliah kemudian memutuskan untuk gak kerja dulu gitu ya. Dan akhirnya ngalamin juga graduation blues ketika ngeliat teman-teman akhirnya punya karir dan lain sebagainya, dan rasanya mulai meragukan keputusan, akhirnya cari pekerjaan lagi dan akhirnya keterima, dan akhirnya ngerasa gak fit sama kantor dan akhirnya keluar lagi, dan begitu seterusnya. Jadi banyak sekali yang mengalami hal yang seperti ini, dan dalam artikel ini juga disebutkan bahwa sebenarnya sindrom seperti ini itu sangat wajar dialamin sama orang-orang yang memang baru saja graduate atau baru saja lulus gitu. Jadi kita ada di satu set yang sama dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman hari ini ngerasa aneh, mungkin ngerasa kayak tidak mendapatkan tempat ketika cerita mungkin sama orang tua, kok aku ngerasa gelisah ya apa gitu, atau misalnya cerita sama temen, kok gue ngerasa kayak gak berguna ya, terus kamu belum mendapatkan respon yang menenangkan hatimu. Di episode kali ini aku bakal ngasih tahu kamu bahwa it's okay, it's normal, dan you can go through it. Kamu akan baik-baik saja dan bisa menjalani ini sampai akhirnya kamu menemukan sebuah situasi perasaan yang jauh lebih baik dibandingkan pada saat kamu hari ini mungkin pada saat mendengarkan episode ini. Nah, ada beberapa tips yang dibagikan di sini yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk membantu diri kita pada saat kita mengalami yang namanya graduate blues ini ya, graduation blues, atau misalnya tadi yang bahasanya susah banget, post commencement syndrome disorder gitu ya. Nah, pertama adalah yang mesti kamu lakukan adalah buat rencana. Kalau misalnya sekarang rencananya itu lebih banyak kayak pengen
cari kerja, membabi buta, pokoknya semua job itu aku apply gitu ya, entah yang mana yang bakal dipanggil gitu. Tapi cobalah mulai membuat rencana minimal 6 bulan ke depan untuk ngelihat apa saja yang bisa kamu lakukan. Nggak cuman untuk ngukur bahwa kamu tiba-tiba keterima kerja ya, tapi ngukur bahwa dalam 6 bulan mungkin aku bisa ngambil trip dulu gitu ya. Aku mau traveling ke tempat yang aku belum pernah pada saat kuliah karena sibuk. Jadi sekarang pasca kuliah aku mau jalan-jalan dulu ke sana sebentar, kemudian cari inspirasi dan sambil melihat kemungkinan-kemungkinan untuk kerja. Atau misalnya aku mau ngambil short course nih yang kira-kira bisa menambah skill aku, mau ngambil sertifikat yang bisa menambah skill aku. Coba bikin plan itu yang kemudian gak usah muluk-muluk banyak sampai 10 atau 20 gitu ya, 1, 2, 3 plan aja menurutku sudah oke banget buat kamu. Terus kemudian bikin prioritas. Nah ini kadang-kadang orang sering keliru dan kepleset di sini. Prioritas itu bukan artinya bahwa kamu harus dapat duit saat itu juga dengan cara bekerja. Tapi prioritas yang pertama yang aku pelajari bahkan dari pengalamanku adalah prioritas utama adalah diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak sehat secara mental dan juga fisik, kamu kayak bakal sangat impossible untuk bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik dan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik ketika kamu nanti ya bekerja dan setelah lulus ini gitu. Jadi make priorities dan jadikan diri kamu prioritas utama, kemudian baru kamu pikirkan prioritas-prioritas berikutnya apa yang harus kamu lakukan. Terus kemudian ketika kamu membayangkan tentang masa depan di step ketiga, coba untuk menarik atau menulis gitu ya ketakutan-ketakutan masa depan kamu. Misalnya saya takut nih ternyata saya nggak bisa dapat job yang sesuai dengan keinginan saya. Ternyata saya nggak bisa dapat gaji sesuai dengan ekspektasi saya. Karena kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sering banget ngelihat ya teman-temannya posting gaji itu mungkin udah gede banget, tapi ternyata dia nggak bisa achieve goal gaji sekian. Dan coba tuliskan ketakutan itu, terus kemudian kamu bikin 2 box kanan dan kiri. Yang kiri ketakutannya, yang kanan coba kamu mulai pelan-pelan berpikir bahwa misalnya aku gak dapat pekerjaan yang aku inginkan, tapi kemudian sebelah kanan kamu tulis dari pekerjaan ini yang kemudian aku sudah dapatkan, hal-hal apa yang bisa aku syukuri dari situ, atau aku bisa belajar apa dari sana. Atau misalnya pada saat kamu gak dapat di gaji yang sesuai dengan ekspektasi kamu, di sebelah kanan, kotak kanan kamu tulis, kalau gaji aku kurang tapi apa ya yang lebihnya di sini? Mungkin aku dapat teman-teman yang baik, aku dapat environment yang positif, aku jauh dari drama dan politik dari office politik gitu ya, yang kemudian bisa menjadi nilai plus juga bagi perkembangan diri kamu. Nah, 3 hal tadi mudah-mudahan bisa membantu kamu. Yang pertama adalah buatlah plan, yang kedua adalah bikin prioritas, yang ketiga adalah coba untuk menyusun atau merincikan ketakutan-ketakutan kamu dan mulai membedah itu sehingga menjadi rigid dan lebih logis. Mudah-mudahan itu membantu kamu untuk terlepas dari graduation blues ini atau ketakutan dan kecemasan setelah lulus atau wisuda. Dan bagi siapapun yang lagi mengejar atau mencari pekerjaan, mudah-mudahan segera ditemukan atau diterima di pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan. Jaga kesehatan baik mental maupun fisik teman-teman, dan selalu percaya bahwa you will be okay, all is well, dan semua pasti bisa terselesaikan, ada solusinya. Sampai jumpa lagi di podcast Anak Tangga berikutnya. Bye bye.